Zar. Ya Sin, kenapa Sin? Teman kampus aku nih, luar Temen biasa. kampus kamu, kenapa? Dia posting-posting gitu tentang saham. Yang mana, yang cewek atau yang cowok? Ini yang cewek, yang cowok juga duluan mereka tuh. Oh itu mereka temenan? Temen kamu juga? Iya. Itu kalau nggak salah yang ceweknya megang emas ya? Oh iya bener. Gila, Jangan dia investasi emas juga, Zar. Jadi teman-teman kampus kamu ini udah mulai berinvestasi. Iya. Kamu gimana? Ya aku kan masih mau belajar, Zar. Ya nggak salah juga sih. Tapi emang ya Sin, kalau misalnya kita ngeliatin, bentar dulu, kita opening dulu kali ya. Iya bener, kasihan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat OJK. Halo, ketemu lagi bersama saya Muhammad Nizar Fahmi dan juga rekan saya Sinda Diadema, tentunya dalam EduFin, edukasi finansial. Dan episode kali ini juga spesial banget buat teman-teman Sobat OJK semuanya. Betul sekali Sobat OJK. Nah jadi tadi kita udah ngeliatin, biasa lah ya kehebohannya Sinda di awal tadi. Gimana? Betul, dimana tadi Sinda cerita kalau misalkan dia punya teman ngeliatin di IG story-nya kalau mereka tuh udah mulai berinvestasi. Ini teman-teman kampusnya Sinda. Tapi emang Sin, kalau misalnya kita ngeliat ya dengan fenomena akhir-akhir ini, itu banyak sekali memang mahasiswa-mahasiswa, teman-teman yang ada di sekitar kita, anak-anak kuliahan, anak-anak millennials, ini sudah mulai berani berinvestasi, Sin. Iya, itu makanya loh. Dari 10.000, 100.000 dihajar semuanya. Betul. Keren banget. Nah kalau misalkan saya sih ya sudah mulai tipis-tipis ya, tapi belum yang kayak tadi teman kamu itu udah investasi emas, investasi saham. Saya mah masih belajarnya tuh di reksadana. Iya, supaya risikonya nggak terlalu tinggi gitu loh, Sin. Makanya ternyata banyak ya, Zar ya. Bukan cuma tadi ada emas, ada banyak pokoknya deh. Betul. Nah, kalau misalkan kamu mau tahu lebih lanjut nih ya tentang mungkin gimana pandangan kita terhadap fenomena investasi di kalangan anak-anak kampus ataupun milenial kampus. Nah, Sobat OJK, Sinda, jangan khawatir, kita akan berbicara, kita akan ngundang salah satu narasumber kita yang memang kompeten di bidangnya, yang akan kita ajak berdiskusi mengenai bagaimanakah investasi di kalangan milenial kampus. Halo Kang Erman. Halo, selamat sore Mas Nizar, Mas Sinda, Sobat OJK. Kang Erman, alhamdulillah terima kasih kita ucapkan sudah bersedia hadir dan juga menyempatkan diri sebagai narasumber kita di EduFin episode kali ini ya Kang ya. Ya, terima kasih. Baik, jadi Sinda, ini ada Kang Erman. Kang Erman ini seorang pengajar, Sin, dan juga Sobat OJK di Institut Teknologi Bandung dan Universitas Padjadjaran. Wow, luar biasa dosen dong. Betul, kampus idaman saya dulunya ini. Mungkin Kang Erman ini adalah salah satu orang yang menolak saya dulu masuk di kampus itu ya. Kang Erman, jadi sesuai dengan yang sudah kita diskusikan sebelumnya nih Kang, bahwa kita kan tahu ya bahwa sekarang banyak banget nih mahasiswa kemudian millennials yang itu sudah memberanikan diri untuk berinvestasi, baik itu investasi saham, emas, reksadana, sama seperti teman-temannya Sinda tadi yang udah kita diskusikan. Nah, menurut Kang Erman nih, kita mau bertanya sedikit, gimana sih Kang, menurut Akang melihat fenomena investasi yang dilakukan milenial saat ini, Kang? Mungkin belum menuju ke milenial kampusnya ya, anak-anak kampus ya, tapi milenial secara general. Ya, coba Kang, gimana tuh Kang menurut Akang? Wah, iya. Jadi mulai tahun kemarin tuh, Mas Nizar ya, sampai saat ini gitu ya, data dari Bursa Efek Indonesia itu menunjukkan investor itu naik ya, total itu jadi 2,6 juta. Gitu ya, 2,6 juta investor ya. Nah, sebagian besar itu kaum muda ya, milenial gitu ya, bahkan generasi Z itu sudah mulai investasi gitu ya. Nah, yang saya mau saranin nih buat teman-teman ya, itu beli atau berinvestasi kayak misalkan investasi saham gitu ya, itu di HP-nya jangan cuma lihat YouTube atau Instagram ya, tapi seolah-olah kita itu memperlakukan investasi itu sama kayak mau beli mobil misalnya ya. Jadi kita cek mesinnya, status legalitasnya gitu ya, kondisi eksteriornya, interiornya, kekuatan mobilnya gitu ya, kita bandingkan sama kompetitor. Nah, saham juga sama gitu ya. Jadi harus dilihat perusahaannya, strateginya gitu ya, kemudian manajemennya, pertumbuhannya ya, prospeknya, laporan keuangannya, kinerjanya gitu ya. Nah, itu semua sudah ada di website gitu ya. Misalkan website dari Bursa Efek Indonesia. Nah, itu semua data udah ada. Bahkan public expose-nya perusahaan juga itu sudah online. Jadi sobat milenial itu nggak perlu khawatir ya. Kalau berinvestasi di perusahaan publik, datanya semuanya udah publik, udah bisa tersedia di website gitu ya. Nah, jadi sarannya jangan cuma lihat Google, tapi baca berita gitu ya, lihat corporate website, itu langsung semuanya sudah online.
Ya, nah itu kelebihan kita. Jadi public expose perusahaan gitu ya, RUPS, rapat umum pemegang saham, semuanya itu sudah bisa ada gitu ya. Mirip kayak kita ngobrol ya, udah lewat Zoom gitu ya. Nah, semuanya juga sekarang udah bisa lewat Zoom. Ya, corporate visit, company visit, semua bisa pakai Zoom. Itu menyenangkan buat kita. Ya, investasi sekarang lebih simpel dan mudah. Betul. Iya, sama kalau misalnya kita mau belanja ya Zar, kita kan juga pasti nyari tahu nih yang paling bagus yang mana produknya, terus ngasih perbandingan. Beli laptop juga gitu sama. Bener-bener. Bahkan kalau misalkan ada diskon pun kita tetap cari produknya ini bener atau enggak gitu Kang ya. Iya, ini asli atau enggak, ori atau enggak kan gitu. Jadi memang pada dasarnya ketika kita ingin melakukan sesuatu atau berinvestasi, membeli sesuatu, kita harus memadai diri kita sendiri dengan literasi yang mapan ya Kang ya. Harus well literated dulu gitu. Apalagi banyak kaum milenial. Nah sebenarnya nih Kang Erman, di kampus tuh ada nggak sih pelajaran atau kuliah atau diajarin nggak sih materi secara khusus nih tentang investasi atau pasar modal seperti itu? Oh ada ya, seperti OJK gitu ya, itu kan kemarin ada peraturan ya, perusahaan sekuritas itu harus memberikan edukasi. Nah kalau di kampus itu ada misalkan pojok Bursa Efek Indonesia gitu ya, jadi kampusnya bisa request ke Bursa Efek Indonesia ya, supaya didirikan galeri gitu ya, atau pojok. Nah, di situ nanti bisa bekerja sama perusahaan sekuritas, mereka nanti memberikan edukasi gitu ya, prakteknya seperti apa. Nah, di dalam kampusnya juga itu dosen-dosen tuh kalau kayak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, sekolah bisnis gitu. Nah, itu ada mata kuliah namanya analisis portofolio dan pasar modal gitu ya. Nah, ini saran saya nih, karena sekarang Kementerian Pendidikan juga ada program Kampus Merdeka gitu ya. Jadi mahasiswa non bisnis gitu ya, non manajemen itu seharusnya belajar juga gitu ya, berkolaborasi, masuk gitu ya, karena modulnya sudah ada ya. Kemudian OJK gitu ya, IDX, Bursa Efek Indonesia, kemudian kampus itu sudah menyediakan ya semua perangkatnya gitu ya. Mau mencoba aplikasinya boleh, Pak belum ada uangnya, mau virtual demo dulu, nah itu sudah ada aplikasinya gitu ya. Jadi boleh itu, nggak harus langsung nyeburin duit real gitu ya, tapi ibaratnya kayak simulasi dulu ya, uang virtual gitu ya, terus kita coba-coba dulu sebulan, 3 bulan gitu ya. Nanti kalau sudah ketemu feel-nya udah dapet, baru kita bisa melakukan dengan uang yang sebenarnya. Jadi simulasinya, dukungan institusinya, modul-modulnya, kuliahnya itu sudah ada. Ya, kalau belum tahu ya ini mungkin masalah sosialisasi aja gitu ya. Jadi kampusnya juga wajib ya melakukan sosialisasi, tapi saya pikir dengan program Kampus Merdeka gitu ya, kemudian literasi keuangan dari OJK gitu ya, terus dukungan perusahaan sekuritas, nah edukasi lebih mudah. Mau sekolahnya juga gratis, Mas Nizar sama Mbak Sinda ya. Jadi ada program sekolah pasar modal yang dilakukan oleh Bursa Efek melalui pojok-pojok bursa gitu ya. Nah, jadi lapak-lapak tersebut harus dimanfaatkan oleh sobat milenial, oleh sobat OJK. Gitu. Berarti tadi SPM yang berada di pojok Bursa Efek Indonesia itu dikhususkan untuk mahasiswa di kampus tersebut ya Kang ya? Bahkan orang umum juga boleh. Saya kira hanya untuk si mahasiswanya itu aja Kang. Ternyata pojok bursa tadi ya, pojok Bursa Efek ada juga ya yang untuk sekolah pasar modal. Untuk umum juga, Betul. Nah, Kang, tadi kan Kang Erman udah cerita ataupun memberikan informasi dari at least kita sebut segi segi teorinya Kang, teoristiknya gitu kan ya. Jadi Kang tadi bilang kita harus well literate, kemudian kita harus baca berita, harus pahami lebih lanjut tentang perusahaannya, kemudian tahu tentang emitennya, kita harus belajar juga gitu kan Kang. Di kampus ada, IDX juga menyediakan, OJK juga. Nah tapi Kang sebenarnya ketika kita sudah istilahnya dipenuhi ataupun sudah memiliki pemahaman yang cukup lah ya tentang teori tadi, kita udah paham dasar-dasarnya. Gimana sih Kang caranya untuk memberanikan diri sendiri, menumbuhkan rasa keberanian diri sendiri itu kayak this is time for me untuk mulai berinvestasi gitu Kang. Karena kan biasanya yang membuat kita ragu-ragu untuk berinvestasi itu adalah aduh gue bakal rugi nih. Udah gitu kan. Iya bener. Selain tadi FOMO juga ketakutan, nanti rugi lah, udahlah ditabung aja, kadang gitu kan. Untungnya kan belum pasti nih kita dapetin, udah lebih baik gue kredit aja lah, kredit iPhone 16 gitu kan. Belum ada ya Pak ya. Iya bener-bener. Itu gimana tuh Kang caranya tuh Kang?
Nah, kalau saya, saya nih selain dosen gitu, kenapa berani investasi? Karena ngelihat role modelnya dulu. Oke. Ya, role modelnya dulu gitu ya. Role modelnya itu siapa? Kalau di Amerika ada yang berhasil, Warren Buffett. Nah, buku-bukunya di YouTube juga ada, bisa kita pelajari gitu ya. Kalau di Indonesia ada Warren Buffett Indonesia, guru saya juga ya, namanya Lo Keng Hong. Ya, itu kita bisa undang beliau ke seminar, kalaupun nggak bisa diundang juga di YouTube ya, tinggal diketik Lo Keng Hong. Atau misalkan kayak saya nih, Herman Sumirat, macam saya aja ada di YouTube gitu ya. Jadi mahasiswa bisa mempelajari kisah sukses investor, milenial juga bisa mempelajari kisah sukses investor yang muda-muda yang berhasil juga ada gitu ya di YouTube, datanya ada. Nah, itu menumbuhkan keberanian kita gitu ya. Dan investasi itu harus seperti main game ya. Kayak kalau kita lihat mau main bola tuh, kita lihat timnya ya. Ini strateginya seperti apa, siapa kipernya, siapa backnya, siapa penyerangnya, strikernya gitu ya. Nah, sama ya. Jadi mempelajari investasi itu jangan langsung beli. Kita lihat dulu perusahaannya. Ini perusahaannya bagus nggak? Ya, pangsa pasarnya kuat nggak? Kompetitor dibandingkan kompetitornya, dia posisinya seperti apa, labanya setiap tahun gimana gitu. Nah, jadi simpel aja ya. Kalau orang itu takut karena yang dia lihat itu ini harga yang naik turun gitu. Nah, orang harusnya fokus bukan sama harga, tapi sama kinerja perusahaannya gitu. Jadi niat investasi karena saya pengen menjadi pemilik perusahaan. Nah, kalau mau jadi pemilik perusahaan, kita harus cek manajemennya, strategi perusahaannya gitu ya. Perusahaannya itu harus lebih baik daripada kompetitor, labanya setiap tahun naik. Nah, itu yang kita cari. Ya, jadi di bursa efek itu banyak ya perusahaan-perusahaan yang rugi, ada juga perusahaan-perusahaan yang untung. Nah, tapi kita cari nih, Mas Nizar sama Mbak Sinda ya, perusahaan yang labanya itu selalu tumbuh. Gitu, jadi nggak usah takut selama perusahaan itu besar ya, size-nya, selama itu perusahaannya mencetak cuan ya atau profit terus. Nah, cuannya juga bertumbuh, customer-nya bertumbuh, buat apa takut ya? Jadi jangan terpesona atau terkesima ya sama harga yang naik turun gitu, karena ya dalam jangka panjang saham perusahaan bagus itu selalu naik, percaya deh. Ya, nggak pernah turun. Naik turun itu jangka pendek. Kalau diambil trennya jangka panjang, wah dia naik terus ya. Tapi ingat, selama perusahaannya itu tumbuh terus cuannya, selama perusahaan itu ada profitnya. Nah, gitu ya. Oke, Kang, itu bener banget tuh, Kang. Bener. Itu saya alamin soalnya, Kang. Di saat saya mau berinvestasi, ngeliatin harga lagi turun, wah, Kena mental ya. kena mental. Terus pas harga lagi naik, seneng banget. Iya, betul. Pas harga lagi naik, mau lagi nambah gitu kan ya berinvestasinya, terus pas tiba-tiba turun, nggak jadi lagi. Akhirnya udahlah segitu-segitu aja investasinya. Itu kena bener banget tuh. Berarti memang mindsetnya harus diubah Bener. tadi, bukan ke untung ruginya mulu gitu, Iya. tapi kinerja perusahaannya tadi seperti yang Kang Herman bilang. Betul gitu sekali, ya. Sinda. Nah, ngomong-ngomong Mas Nizar, kalau cuma lihat harga ya, itu kayak kita ngelihat game bola, tapi yang kita lihat papan skornya, bukan permainan timnya. Bener, gitu. betul. Jadi itu aja yang dilihat. Belum itu dipelototin gitu, Kang ya. Iya, nah ngomongin tadi banyak ya tentang investasi. Instrumen apa sih Kang Herman yang lagi ngetren nih di kalangan milenial kampus apalagi ya yang muda-muda gitu kan? Apa sih yang paling ngetren instrumennya dan kenapa nih paling favorit tuh, kenapa nih jadi instrumen yang paling favorit gitu? Iya, dan kalau misalnya boleh tahu nih, Kang, geliat investasi nih di tempat Akang mengajar sekarang itu gimana, Kang? Wah, keren nih. Terima kasih ya pertanyaannya. Kalau saya suka nyaranin ke sobat-sobat mahasiswa ya, itu ngelihat kondisi ekonomi dulu, terutama bunga gitu ya. Biasanya kalau bunga tinggi ya otomatis logikanya ya kita masuk ke tabungan gitu ya. Nah, tapi sekarang kita lihat fenomenanya ya, ekonomi sudah mulai recovery gitu ya. Terus kalau ekonomi recovery itu ciri-cirinya bunganya turun gitu ya, bunga deposito turun kan. Kalau bunga deposito turun ya uang kita kemakan inflasi ya, misalkan inflasinya naik gitu kan, sedangkan bunga turun ya berarti nilai ekonomis dari uang kita gitu ya itu jadi turun. Nah, oleh karena itu milenial perlu ngelihat alternatif investasi.
Contohnya misalkan obligasi gitu ya, pendapatan tetap gitu. Tapi kalau saya kurang suka sama pendapatan tetap gitu ya. Saya sukanya sama saham. Nah, jadi tergantung figur dari teman-teman gitu ya. Maksudnya karakter dari teman-teman gitu ya. Kalau suka sama yang pasti-pasti, ya ambilnya obligasi gitu ya. Nah, kalau yang nggak pasti tapi bisa naik atau turun, ya itu bisa kalau saat ini ya yang lagi rame itu cryptocurrency sama saham. Nah, tapi kalau cryptocurrency, waduh, deg-degannya lebih tegang gitu ya. Karena cryptocurrency itu diperdagangkannya 24 jam. Sama kayak pegang falas ya, valuta asing macam US dollar gitu 24 jam. Nah, kalau saham ini dia kalau saat ini ya di Indonesia itu cuma buka jam 9 gitu ya, kemudian tutup jam 4. Udah gitu kita bisa fokus dengan kinerja keuangan yang kita lihat laporan keuangan gitu. Jadi kalau menurut saya dengan mengkaji perusahaan gitu ya, laporan keuangan, saham menurut saya nih is the best choice gitu ya. Nah, mahasiswa saya juga akhirnya saat ini lebih berbondong-bondong untuk berinvestasi di saham gitu ya. Jadi saham itu mereka lebih mudah dapat datanya gitu ya, data kinerja perusahaan, bisa lihat di koran ya. Kita buka koran ya, koran bisnis macam Investor Daily, Kontan, Bisnis Indonesia. Nah, apapun itu koran bisnis ya, yang gratis juga ada kayak Detik Finance, CNBC. Nah, kita baca beritanya gitu ya. Jadi bukan karena gosip, bukan lihat dari temen gitu, tapi kita lihat langsung dari koran gitu ya, kemudian kita masuk ke website perusahaan, kita baca laporan keuangannya. Nah, itu semua lebih mudah Mas gitu ya. Jadi akhirnya setelah setahun 2 tahun mahasiswa itu berterima kasih Bapak dengan membaca berita gitu ya, terus ngelihat kondisi perusahaan, investasi di saham itu lebih mudah ya. Tetapi ingat, kita harus sabar ya. Investasi saham itu nggak cocok kalau cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan pengen cepet cuan gitu ya. Jadi harusnya tahunan gitu ya. Nah, motif kita adalah investasi sebagai pemilik perusahaan. Nah, jadi kalau ditanya tadi investasi apa, kalau saya sih saham ya, kalau saya gitu ya. Jadi lebih menarik gitu ya dibandingkan alternatif instrumen investasi lainnya. Gitu Mas Nizar sama Mbak Sinda. Ya, walaupun agak sedikit roller coaster ya, untuk naik turun, tapi itu tandanya kita memang benar harus bersabar, apalagi milenial saat ini gitu kan. Betul. Banyaknya digital udah di depan mata semua Zar, gitu. Dengan harus banyak harus lihat bagaimana kinerja perusahaannya, terus baca banyak beritanya, bukan cuma lihat dari sosmed aja Pak. Biasa kan gitu kan, ngikutin tren. Ngikut-ngikutan, intinya ini loh, biar kelihatan keren aja gitu kan. Mbak Sinda tadi, influencer ini, Mbak Sinda tadi bilang ya, Mbak Sinda tadi bilang roller coaster. Nah, itu menakutkan buat mahasiswa tapi menyenangkan juga. Nah, yang bikin roller coaster itu yang bikin roller coaster itu saham gorengan. Saham gorengan itu saham yang cepat naik, cepat juga turun karena nggak ada faktor fundamental, gitu ya. Kalau ada faktor fundamentalnya, mau itu roller coaster, pasti saya yakin ya dalam jangka panjang itu naik. Harga saham itu pasti akan trennya naik ya, kalau fundamentalnya kuat. Nah, jadi nggak usah khawatir dengan roller coaster, ya. Yang biasanya beli gitu ya, terus menyesal ya karena timingnya nggak pas sama fundamentalnya nggak diperiksa gitu ya. Jadi dibodoh-bodohin sama orang gitu ya, ayo beli saham, beli. Nah, begitu dia beli, yang pom-pomnya itu ya, yang promonya terus ngejual saham. Akhirnya sahamnya itu posisinya nyangkut. Jadi kita harus menghindari saham-saham gorengan. Gimana supaya kita menghindari saham gorengan? Ya kita harus selalu membaca berita fundamental ya, mengkaji fundamental, ngelihat, memastikan ya, oh bahwa perusahaan yang saya invest itu betul-betul perusahaan yang growth, profitnya itu selalu naik. Nah, kalau kayak gitu istilahnya ada jaminan ya. Tidak 100%, tapi ada jaminan kalau kita invest di perusahaan yang fundamentalnya kuat, yang growth terus ya, bertumbuh terus, itu dalam jangka panjang pasti akan selalu naik harga sahamnya gitu. Walaupun dalam jangka pendek kayak roller coaster, naik turun. Jadi don't worry ya, don't worry, tenang aja gitu ya, kita percaya sama fundamental. Ya, benar nggak? Betul. Ya contoh ya, Warren Buffett. Wah, di Amerika ya, saham Amerika naik turun ya. Misalkan Warren Buffett pegang saham Apple kan, naik turun, tapi secara jangka panjang saham Apple naik terus gitu ya. Jadi no worry gitu. Warren Buffett tetap salah satu orang terkaya di dunia, coba bayangin. Jangan walaupun panik grafik saham itu roller ya. coaster. Iya, tetap naik gitu. Oke.
Duh, jadi ini belajar banget kita. Betul. Karena saya adalah tipe investor Kang yang selama ini ketika ngeliatin harga lagi turun, itu rasanya kayak I'm done with this gitu. Langsung Oh, iya, iya. Kang. Fundamental banget, bener. Berarti mungkin Iya. benar-benar harus belajar, Zah. Iya, betul. Jadi memang tadi literasi itu terhadap investasi atau mungkin yang tadi dari yang disebut oleh Kang Erman, salah satunya saham itu kita harus punya dulu gitu. Jadi jangan FOMO ya, sobat OJK. Nah, Kang, kalau misalkan boleh tahu nih Kang, untuk teman-teman milenial kampus ya yang sudah berada di bangku universitas gitu kan ya, untuk investasinya lebih cocok mana Kang? Investasi jangka panjang atau investasi jangka pendek? Karena kan tadi kalau misalnya kita ngelihat ya Kang Erman kan memberikan contoh kayak Warren Buffett gitu kan ya, terus Yap. tokoh-tokoh besar lainnya gitu. Kalau kita bisa bilang mereka memang adalah orang yang mungkin sudah punya Iya. modal Iya. gitu kan ya Kang untuk berinvestasi. Sedangkan kalau misalkan teman-teman kita kan yang masih kampus, takutnya nih Kang, mereka berinvestasi tuh minjem uang dulu nih Kang di pinjol. Nah, itu yang kita serem ya. Bener, atau Iya. malah mungkin mereka minjem uang di bank untuk berinvestasi Kang. Nah, jadi menurut Akang lebih baik mana nih untuk teman-teman universitas kita? Apakah berinvestasi jangka panjang atau ya wes lah jangka pendek aja gitu Ya, Kang? Awal gitu ya. Iya. Betul. Iya, kalau investasinya jangka pendek, nantinya cenderung disebutnya spekulasi gitu ya. Iya. Investasi itu harus jangka panjang, terus benar-benar perasaannya itu kayak pemilik perusahaan gitu ya. Terus mereka suka bilang, Pak Kang Herman ngasih contoh Warren Buffett, dia sih duitnya udah gede, dia udah tua gitu ya. Nah, Iya, tapi iya. jangan salah, Warren Buffett itu dulu mulai investasi umur 14 tahun. Wow, Jadi baru tahu, sama sumpah. aja. Serius, aku Ya, baru tahu loh. 14 tahun loh. Baru 14 tahu. tahun ya. Nah, uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Warren Buffett itu dulu jualan ya. Dia sempat jadi loper koran, Iya. terus jualan apa? Botol Coca-Cola bekas gitu ya. Kemudian dia beli mesin game ya, terus disimpan di tukang cukur rambut. Nah, Warren Buffett uangnya terus dikumpul-kumpul, terus dia itu nabung. Jadi mahasiswa itu jangan terlalu konsumtif, harus banyak menabung. Nah, uangnya nanti bisa buat kuliah. Nah, tetapi sebagian uangnya juga masuk ke instrumen investasi dan berpikir sebagai pemilik perusahaan. Jadi kalau dibilang investasi itu jangka pendek harus cuan, jangan. Kita mikirnya harus kayak Warren Buffett. Warren Buffett itu sabar ya, dimulai dari umur 14 tahun. Nah, teman-teman milenial ini kan kreatif ya, bisa iya. bikin konten gitu ya, misalkan di YouTube, di TikTok gitu. Nah, nanti hasil uangnya jangan konsumtif. Ya, boleh liburan tapi jangan terlalu sering. Boleh makan enak gitu ya, di kafe nongkrong-nongkrong. Nah, tapi jangan terlalu sering juga. Sisakan Dibajetin juga itu lah, Kang, uangnya ya. ditabung buat Dibajetin ya. investasi. Nah, gitu. Iya. Oke, jadi tadi tuh katanya Kang Erman. Jadi mungkin kalau misalkan lain kali nih Kang, teman-teman mahasiswa biar nggak bilang, wah Kang Erman mah nyontohinnya tuh Warren Buffett terus. Kasih ke tokoh lain dong, kasih aja langsung contohnya saya sendiri gitu Kang, gitu kan, Erman gitu kan. Iya. Betul. Nah, saya juga Bener, kisah dosen nyata, ya. bener-bener Itu banyak kalau story. tiap beli Starbucks nih, saya mikir, Iya, iya. waduh, satu kopi harga kalau dengan semua 100.000 ya. Kalau uangnya terus ditabung jadi 300.000 atau 400.000 itu udah punya satu lot 100 lembar satu. Ya, jadi kita harus selalu mikir opportunity cost gitu, bukan nggak boleh ngopi ya. Jadi waktu ngopi itu oke, saya ngopi tapi nggak boleh terlalu sering, atau kalau nggak kurangi ngerokok gitu ya. Rokok itu dihitung coba ya, beli dalam seminggu berapa banyak, dalam sebulan berapa banyak, dalam setahun berapa banyak. Terus kalau di compare dengan saham itu bisa jadi berapa kalau nilai rokoknya habis gitu ya, kopinya habis sesaat gitu ya, kenikmatan sesaat. Tapi kalau beli saham, wah kenikmatannya itu bisa kita rasakan 5 tahun, 10 tahun gitu. Jadi saya ketika melakukan konsumsi selalu mikir dulu, selalu komparasi dulu gitu. Bukannya nggak boleh ya, tapi kenikmatannya agak dikurangi. Yang biasanya 100%, kenikmatannya dikurangi jadi 30%. Nah, 70%-nya itu masuk ke investasi. Nah, gitu. Jadi kita ngegulung ya, menunda kenikmatan, ngegulung investasi. Nanti 5 tahun, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu semua akan terbayarkan ya, penderitaan kita. Sebenarnya kita nggak betul-betul menderita ya, tapi ibaratnya sabar dulu, ngalah dulu, Benar. buat kesejahteraan di masa yang akan datang, gitu dong. Tahan Iya kan? aja Karena gitu itu ya. kan kita nikmati dulu. nanti gitu kan. Iya, Setelah betul. Kita 5 tahun lagi tuh kan kerasa gitu. Benar Cynthia, benar. Nah, kiat-kiat ini Iya. terakhir nih Kang Erman buat sobat OJK, sobat milenial kampus lainnya yang
mau mulai berinvestasi gitu kan. Do or don'ts-nya apa iya, gitu ya? Do or don'ts-nya apa aja sih Kang nih? Oke. Kalau do-nya ya dalam melakukan investasi itu RTI, RTI ya. RTI gitu. Yang pertama adalah reading, research ya. Jadi kita harus membaca dulu. Ya, orang Islam aja kan ya atau agama lain gitu mengajarkan ikro, baca. Ikro, ya. Benar nggak? Yang Betul, pertama betul. itu kan ikro gitu. Nah, ini sama filosofinya gitu ya. Ikro itu baca. Berarti kita harus membaca, jangan langsung percaya. Ya, misalkan di Instagram ngelihat ada endorser ya. Endorsernya bilang, Betul. beli saham kosmetik karena musim PPKM akan berakhir gitu ya, orang mulai ke jalan, kosmetik nanti laku. Nah, itu jangan langsung dipercaya. Kita baca dulu, bener nggak? Ya, demand kosmetik itu lagi tinggi, terus kita cari perusahaannya misalkan yang bergerak di kosmetik itu apa aja gitu ya. Nah, dibikin listnya. Setelah itu kita lihat ya model bisnisnya, kemudian potensi pertumbuhannya, kemudian laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan itu sederhana, lihat omset sama laba gitu, bener nggak? Kalau kita bisnis kan pengen cuan. Ya, nah mahasiswa itu pengen cuan ya, milenial itu pengen cuan, tapi begitu saham yang diperhatiin adalah harga. Ini lucu. Padahal harusnya yang diperhatiin itu buka laporan keuangan terus lihat ya, omsetnya setiap tahun naik nggak? Kira-kira labanya setiap tahun naik nggak? Jadi kenapa baca? Supaya betul-betul pasti ya bahwa kita investasi di perusahaan yang memang punya cuan. Jadi cuan itu dibaca lewat laporan keuangan. Lihat omsetnya, lihat labanya, lihat story-nya. Apakah labanya itu terus akan naik setiap tahun? Gitu ya. Kalau di Amerika itu macam apa ya, saham-saham Facebook, Apple, Amazon gitu ya, Netflix gitu ya. Itu ya saat ini lagi naik selama mereka itu marketnya besar, mencetak cuan. Nah, tapi ingat harus kita pelajari dulu. Ya, setelah itu kita pikir, oh ya, memang ini bagus ya, model manajemennya, prospeknya, pertumbuhannya, kinerjanya, laporan keuangannya. Nah, setelah kita yakin dari hasil baca, hasil riset, hasil pemikiran, hasil analisis, nah baru kita berani invest, gitu ya. Kalau masih agak ragu-ragu, tanya tutor yang berhasil, ya, tutor yang berhasil ya, investor yang berhasil, kan ada Instagramnya, bisa di DM. Ya jelek-jeleknya bisa nge-DM saya misalkan di DM, Kang saya udah, tapi jangan nanya Kang Herman bisikin dong saham yang bakalan naik. Nah, itu nggak ngedidik gitu ya. Yang harus ditanya itu kan, saya udah analisis nih perusahaan ini ya, menurut saya perusahaan ini manajemennya kuat, punya prospek, terus historis laporan keuangannya bagus, labanya selalu meningkat. Nah, kira-kira saya cocok nggak untuk investasi di situ? Nah, jadi bukan cuma minta kunci jawaban ya, tapi tolong dipikirkan dulu, tolong diriset dulu, habis itu yuk kita diskusikan. Nah, jadi udah banyak kan media-medianya ya, di YouTube ada, di Instagram ada, kita bisa mudah dikontak lah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang perlu kita lakukan, riset, membaca, memikir, baru berani melakukan investasi. Jangan melakukan investasi kalau belum baca, belum menganalisis. Jangan, nggak boleh. Ya, itu yang kan tadi ditanya ya, yang nggak bolehnya apa. Nah, jadi RTI nggak boleh dibalik. I itu di terakhir ya, I terakhir sebelum melakukan sebelum melakukan I, pastikan dulu melakukan R dengan T. Jadi yang tadi kan ditanya ya, yang harus dilakukan apa? Berarti R, T dulu baru I. Yang tidak boleh dilakukan apa? Jangan langsung I. Ya, mentang-mentang temennya, oh saya udah invest, oh ya udah saya mau ikutan aja. Oh jangan percaya sama temennya, jangan percaya sama dosennya, jangan percaya sama semuanya. Ya, betul-betul baca sendiri dulu, mikir sendiri dulu. Setelah itu kalau mau diskusi boleh, enggak juga nggak apa-apa. Baru melakukan investasi setelah yakin sudah membaca dan melakukan riset. Nah, jadi yakinnya juga bukan kata feeling ya. Oh ini berdasarkan intuisi saya bakal naik, itu juga salah. Ya, ini udah harganya udah mulai jatuh nih. Pasti kalau udah mulai jatuh satu saat naik. Nah, berarti saya akan masuk. Nah, itu juga salah. Atau ini udah naik banyak, pasti bakal naik lagi. Itu juga salah gitu ya. Jadi lakukan dulu riset, lakukan dulu reading, lakukan dulu baca gitu ya. Baru setelah itu berani melakukan tindakan investasi. Jadi Mas Nizar sama Mas Sinda ya, ketika Tuhan berfirman ya, umat manusia itu tugas di dunianya yang pertama itu adalah baca, ikro gitu ya. Wah, itu bener banget tuh filosofi itu gitu ya. Di saham juga di investasi, udah baca belum? Ya, kalau udah baca, sediain lembar kertas kosong, terus isi ya.
Bismillah misalkan ya, saya mau investasi di perusahaan ABCD. Nah, sebutkan 10 alasannya. Alasan ke-1 misalkan ya, karena pangsa pasar perusahaannya itu kuat. Yang kedua, karena model bisnisnya bertumbuh terus. Yang ketiga, produknya disukai masyarakat. Yang keempat, pendapatannya selalu naik. Yang kelima, labanya tumbuh 5%. Dan ada lagi 5 alasan lain, jadi totalnya 10. Nah, kalau Warren Buffett itu minta kayak gitu. Jadi setelah membaca, isi di kertas ya, 10 alasan kenapa saya milih saham ini. Jadi bukan karena kata teman, bukan karena kata orang, tapi sudah berdasarkan baca dan riset. Nah, Oke, baik, terima kasih Kang Herman. Berarti tadi RPI ya, do-nya adalah RPI, don't-nya jangan membalik IPR Iya, gitu, jangan dibalik. IPR. Jangan Baik. betul-betul investasi gitu ya. Betul sekali. Tidak terasa Kang Herman dan juga Sobat OJK sudah kurang lebih 30 menit waktu kita bersama berdiskusi tentang bagaimana investasi di kalangan milenial kampus ya sini ya. Iya, dan juga tren-trennya gitu. Betul. Dan do and don'ts-nya. Ya, terima kasih Kang Herman sudah bersedia untuk memberikan kita informasi banyak banget. Jangan lupa untuk teman-teman mungkin kalau misalkan masih mau nanya-nanya ke Kang Herman, karena kan Kang Herman adalah pengajar ya Sinda ya. Itu boleh kemana Kang? Boleh menghubungi. Boleh, saya aktif di YouTube, ada di Instagram juga ada. Nah, jadi teman-teman bisa tinggal follow gitu ya. Nanti kalau mau ada pertanyaan bisa DM gitu. Tapi ingat ya, kalau mau nanya-nanya tentang investasi, reading dulu, riset dulu ya, mikir dulu, baru kemukakan pendapat. Nanti kita bisa berargumentasi gitu. Baik, siap. Di mana Kang? Kalau boleh tahu? Akun emailnya atau akun Instagram saya sama dengan namanya ya, Herman Sumirat. Terima kasih banyak Kang Herman ya sudah hadir di Edufin hari ini, sudah memberikan kita informasi. Semoga nanti berkenan kembali kalau kita undang ya Kang ya. Oke, salam cuan ya. Salam cuan. Terima kasih, salam cuan. Salam cuannya pakai love ya. Salam cuan Kang Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat OJK, tadi sudah ada Kang Herman Sumirat, seorang pengajar dari Institut Teknologi Bandung dan juga Universitas Padjadjaran ya Sinda ya. Betul. Udah menginformasikan kepada kita bagaimana sebenarnya geliat investasi di kalangan milenial kampus. Jadi yang paling harus kamu lakukan adalah RPI. Semuanya didasari dengan membaca dulu sih, Sin. Riset, baca, dan analisis dulu. Iya, jangan langsung masuk ke investasinya ya. Yes. Jangan ikut-ikutan tren, oke? Jangan ikut-ikutan di sosmed kalau misalnya kalian belum punya alasan untuk tadi ya 10 alasan kenapa kamu harus investasi ke perusahaan itu. Benar sekali. Ya, harus di list tuh. Iya, kalau begitu Sobat OJK, tidak terasa kita sudah bersama untuk Edufin kali ini. Kita akan berjumpa kembali di Edufin lainnya, episode berikutnya dengan topik yang pastinya tidak kalah menarik dengan topik hari ini. Dan kita mau pamit dulu ya, Sinda. Iya. Saya Jacinda Diadema. Dan saya Nizar pamit, tapi jangan lupa juga untuk kamu Sobat OJK, lihat dulu ya, aktifkan lonceng di bawah ini kalau memang misalkan nanti kamu mau mengetahui informasi paling update dari OJK TV. Iya, dan juga buat Sobat OJK juga yang pengen tahu informasi selanjutnya dan juga terkait sektor jasa keuangan, bisa langsung ke situsnya OJK dan juga media sosial resmi OJK yang ada di bawah sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.